Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruanza Jaya Al-Aziz dengan NIM 50 2024 349. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zamzami dengan NIM 50 2024 115. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Salwa Samarena dengan NIM 502024 112. Kami di sini akan membahas tentang sumber-sumber hukum internasional. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber hukum internasional. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan antara sumber utama, tambahan, dan modern. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis contoh penerapan hukum internasional dalam praktik. Sumber hukum. Apa sih sumber hukum itu? Sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada juga pendapat lain menurut Suerjono Suekanto. Sumber hukum adalah tempat dari mana hukum itu berasal, bisa berupa nilai, kebiasaan, atau peraturan. Hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum antar bangsa maupun hukum antar negara, dan tujuannya adalah untuk mengatur segala aktivitas yang berskala internasional. Hukum internasional dapat diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan, pola hubungan internasional semakin kompleks pengertiannya. Hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu. Pengertian sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan dalam pembentukan dan penerapan hukum internasional. Sumber-sumber ini memberikan dasar hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya. Sumber hukum internasional diatur dalam pasal 38 ayat 1 Mahkamah Internasional. Pasal ini menyebutkan ada 4 sumber hukum internasional yang diakui, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, dan keputusan pengadilan, dan juga pendapat para ahli bisa digunakan sebagai sumber hukum tambahan. Sumber hukum internasional. 1. Perjanjian internasional. Kesepakatan tertulis antar negara yang mengatur hak dan kewajiban berbentuk traktat, konvensi, traktat, piagam, atau protokol, baik bilateral maupun multilateral. 2. Kebiasaan internasional. Praktik umum yang dijalankan negara secara konsisten dan diterima sebagai hukum karena adanya keyakinan hukum. 3. Prinsip umum hukum. Asas dasar yang diakui dalam berbagai sistem hukum, misalnya kedaulatan negara, non-intervensi, dan kebebasan laut. 4. Keputusan pengadilan internasional, jurisprudensi. Putusan ICJ atau Tribunal Arbitration yang berfungsi sebagai sumber hukum tambahan dan pedoman penerapan aturan. 5. Ajaran para ahli, doktrin, pendapat para pakar hukum internasional yang membantu menafsirkan dan mengembangkan hukum. Sumber hukum internasional. Sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional ada 2. 1. Sumber hukum material. 2. Sumber hukum formil. Menurut J.G. Stark, sumber hukum internasional dalam arti material adalah sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional dalam menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu.
Yang termasuk dalam sumber hukum material adalah prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum internasional yang berlaku. Menurut J.L. Brierley, sumber hukum internasional dalam arti formal adalah sumber yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dipakai Mahkamah Internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional. Yang termasuk sumber hukum formil adalah perjanjian internasional dalam kebiasaan internasional. Oke, kesimpulan. Sumber hukum internasional meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber utama, serta jurisprudensi dan pendapat para ahli sebagai sumber tambahan, yang bersama-sama menjadi dasar dalam mengatur dan menyelesaikan persoalan dalam hubungan antar negara.